Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga kependidikan, anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Itu adalah pengertian dari tenaga kependidikan. Lalu apa tugas daripada tenaga kependidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan itu adalah bertugas melaksanakan administrasi, melaksanakan pengelolaan, melaksanakan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. Untuk apa? Untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Apa itu satuan pendidikan? Itu dari mulai TK sampai ke perguruan tinggi. Itu adalah jenjang-jenjang di dalam satuan pendidikan. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan? Yang menjadi tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, melaksanakan pengelolaan, dan melaksanakan pengembangan, pengawasan. Hampir mirip identik dengan tugas tadi. Itu adalah merupakan tugas daripada tenaga pendidik. Lalu apa kualifikasi dari tenaga kependidikan? Kualifikasi tenaga pendidikan itu adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tentunya memiliki kualifikasi akademik atau memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Lalu apa kompetensi di dalam tenaga kependidikan? Kompetensi di dalam tenaga kependidikan itu ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, 4 kompetensi itulah yang harus dipegang, diresapi oleh tenaga kependidikan. Lalu tenaga kependidikan juga memiliki kode etik tenaga kependidikan. Apa itu kode etik tenaga kependidikan? Itu adalah norma etik. Norma etik yang menjadi pedoman di dalam tingkah laku seorang tenaga kependidikan. Jadi seorang tenaga kependidikan itu di dalam tingkah lakunya itu tidak boleh melenceng dari pedoman kode etik itu. Lalu di dalam tenaga kependidikan juga ada pembinaan karir. Apa itu pembinaan karir? Pembinaan karir tenaga kependidikan itu adalah meliputi kenaikan pangkat, meliputi kenaikan jabatan. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan diantaranya itu adalah berdasarkan prestasi tenaga kependidikan itu sendiri. Tentunya juga berdasarkan disiplin daripada tenaga kependidikan itu. Lalu apa jenjang-jenjang yang terdapat di dalam tenaga kependidikan? Kalau di dalam satuan pendidikan itu ada namanya kepala sekolah. Apa itu kepala sekolah? SD atau ibtida, SMP dan SMA itu kepala sekolah. Lalu di dalam setelah kepala jabatan itu ada juga di dalam sekolah yang maju itu ada tenaga perpustakaan, ada tenaga laboratorium, ada tenaga administrasi. Yang lebih lengkap lagi di sana ada pamong belajar dan lain-lain.
Kepangkatan di dalam kependidikan itu biasanya ada persyaratannya, itu diantara ada DP3. DP3 itu 2 tahun sekali, ada daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, dan lain-lain. Organisasi di dalam profesi tenaga kependidikan itu ada yang disebut PGRI, ya, ada yang disebut PGRI. Apa itu tugas seorang guru? Tugas seorang guru itu adalah mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi muridnya di tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Lalu apa itu? Ada yang disebut juga pembinaan karir. Pembinaan karir itu adalah segala usaha untuk memajukan dan meningkatkan mutu atau meningkatkan keahlian, meningkatkan kemampuan dan keterampilan demi kelancaran pelaksanaan tugas. Itu tertuang di dalam pembinaan seorang tenaga kependidikan. Barangkali cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai tenaga kependidikan. Kepala sekolah sebagai tenaga pendidikan yaitu sebagai pimpinan tertinggi di sekolah. Selanjutnya yaitu tenaga kependidikan sekolah bertugas sebagai memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Dan selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab dari kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin adalah membina dan mengembangkan sekolah baik dari sisi moral maupun material. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Lala Halalan Toiba, NIM 2289 190006. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan dari hasil wawancara kelompok 1 yaitu tentang kepala sekolah. Lanjut saja, saya di sini akan menjelaskan, menyebutkan tentang kompetensi tenaga kependidikan. Di sini ada beberapa kompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise, sosial, dan juga di sini ada kode etik tenaga kependidikan. Kode etik tenaga pendidikan yaitu adalah norma etik yang menjadi pedoman dalam tingkah laku seorang tenaga kependidikan. Jadi, seorang tenaga pendidikan itu dalam tingkah lakunya tidak boleh melenceng. Pembinaan karir tenaga kependidikan adalah sebuah usaha untuk memajukan, meningkatkan mutu peningkatan keahlian, kemampuan, dan keterampilan demi kelancaran pelaksanaan tugas. Lalu di sini ada profil tenaga pendidikan. Seorang guru harus memiliki sifat profesional dalam ciri utamanya memiliki komitmen, bekerja keras, percaya diri, bisa dipercaya, dan juga memiliki komitmen untuk bekerja keras untuk memajukan sekolah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.